Ribuan warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih berada di tenda-tenda pengungsian. Sebagian dari mereka mulai terserang berbagai penyakit. Bagaimana penanganan medis untuk warga terdampak bencana alam? Kita akan membahasnya bersama pakar epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, Mbak Rati, terima kasih sudah mengundang kita untuk berdiskusi malam ini. Ya, Ibu, wabah penyakit apa saja yang mengintai korban bencana, khususnya mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian? Ya, biasanya beberapa penyakit yang berisiko atau rawan wabah itu akan muncul ketika terjadinya bencana setelah beberapa waktu. Dan tergantung dengan jenis bencananya. Kalau pada saat ini bencananya adalah tanah longsor dan banjir, maka beberapa penyakit yang rawan wabah yang biasanya muncul beberapa hari setelah bencana adalah infeksi saluran pernafasan. Bentuknya bisa ISPA, common cold. Common cold itu batuk pilek karena hujan terus turun dan kondisi dingin. Kemudian tempat-tempat pengungsian juga suhunya biasanya cukup dingin. Kemudian penyakit lain adalah diare dan beberapa mungkin akan menjadi pneumonia untuk yang infeksi saluran pernafasan. Itu adalah penyakit-penyakit yang rawan wabah. Eh, Pada tempat-tempat pengungsian ada beberapa penyakit juga yang biasanya bisa menyebar dengan mudah dan banyak korbannya walaupun severitas atau keparahannya tidak begitu tinggi. Seperti misalnya sakit mata. Sakit mata itu sangat menyebar dengan cepat kalau terjadi di pengungsian. Kemudian yang kedua, jika ada campak atau cacar air itu juga menyebar dengan cepat. Karena itu penyakit-penyakit rawan wabah tersebut harus bisa dikendalikan dengan cepat supaya tidak banyak korban yang terkena, Mbak Rati. Ya, Ibu barusan menyebutkan setelah terjadinya bencana rawan berbagai penyakit begitu. Kemudian bagaimana dengan kondisi kesehatan lansia dan anak-anak korban bencana yang lebih rentan begitu? Iya, jadi ada beberapa penyakit pada orang tua yang biasanya muncul ketika terjadi bencana, antara lain mialgia atau nyeri otot dan artritis atau nyeri sendi. Pada mereka-mereka yang berusia di atas 50 tahun, beberapa penyakit tidak menular juga harus menjadi perhatian, terutama diabetes dan hipertensi. Diabetes dan hipertensi itu memiliki prevalensi yang tinggi di Indonesia. Mengapa itu harus diwaspadai? Karena ketika bencana terjadi, layanan kesehatan itu tidak berfungsi seperti biasa atau berfungsi normal. Sehingga sementara mereka harus tetap mengkonsumsi obat yang rutin setiap hari. Nah, ini pengawas untuk minum obat mereka itu juga menjadi persoalan. Kadang-kadang obatnya juga tidak ada, kemudian dapur-dapur umum yang disiapkan itu tidak ramah bagi mereka-mereka yang memiliki penyakit tidak menular. Kalau beberapa pengalaman kita di kondisi bencana, makanan yang disiapkan itu rata-rata sangat tinggi dengan karbohidrat, karena itu memang gampang untuk disiapkan. Seperti misalnya nasi dengan mie ya, kemudian ditambah kerupuk, itu semua karbohidrat yang tinggi yang tidak bagus untuk penderita diabetes. Kemudian juga bumbunya pada mie ya itu juga tidak bagus untuk penderita hipertensi. Jadi ini persoalan yang penting pada mereka-mereka yang menderita penyakit tidak menular. Yang lain lagi adalah penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal itu membutuhkan cuci darah secara rutin. Ketika sarana layanan kesehatan itu terdampak terhadap bencana, mereka tidak bisa ditunda untuk cuci darah, sehingga mereka juga harus diperhatikan pada kondisi pasca bencana, Ratih. Ya, Ibu, asupan gizi dan kebersihan sering menjadi permasalahan utama di tenda pengungsian. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Ya, jadi memang disrupsi itu perubahan yang besar terhadap sistem kesehatan maupun infrastruktur itu menyebabkan banyak hal berubah. Salah satunya juga terhadap kesehatan warga.
air bersih biasanya belum tersedia. Kalau kita lihat beberapa warga terpaksa harus minum air dari banjir yang warnanya coklat, karena itu teknologi untuk bisa membuat air yang coklat tersebut menjadi bersih, saya kira sudah ada teknologinya, dan BRIN itu sudah mengirimkan mobil yang bisa membantu, walaupun tidak seluruh wilayah bisa di cover. Sebenarnya kita membutuhkan teknologi tepat guna yang bisa membawa alat-alat portable untuk bisa menyiapkan air bersih, karena air bersih itu krusial bagi warga. Kemudian yang kedua, biasanya banjir juga membawa risiko untuk terjadinya leptospirosis melalui kencing tikus ya, yang kemudian terbawa air lalu mengkontaminasi pengungsi atau penduduk yang terdampak. Karena itu kalau kita lihat masih banyak penduduk kita yang masih berjalan di area banjir atau membersihkan rumah dengan tidak menggunakan sepatu plastik ya. Itu juga menjadi persoalan. Leptospirosis itu cukup mengancam bagi mereka. Karena itu supply terhadap alat-alat yang dibutuhkan itu juga menjadi penting. Yang lain lagi bagi anak-anak dan bayi serta orang tua, karena infrastruktur untuk kebersihan itu berkurang, termasuk juga toilet gitu ya. Mereka biasanya juga membutuhkan pampers. Nah, ini juga harus disiapkan. Yang lain lagi adalah bagaimana pada wilayah-wilayah yang merupakan daerah endemis, seperti misalnya malaria ataupun demam berdarah, maka bagaimana mencegah agar tidak mendapatkan malaria dan demam berdarah ketika selesai bencana, itu juga menjadi persoalan. Jadi tenda-tenda pengungsi ini harus bisa mengcover seluruh warga dengan hygiene dan sanitasi yang baik. Tentu untuk memperbaiki itu semua membutuhkan waktu. Karena itu kebersihan di tenda-tenda pengungsi itu harus menjadi perhatian bagi semua. Ya, kemudian Ibu, bagaimana seharusnya kelayakan sistem sanitasi di tenda-tenda pengungsian yang ideal, Bu? Ya, beberapa MCK yang bisa dibawa ke sana, yang biasanya digunakan ya kalau lagi ada acara acara-acara besar, itu ada sarana toilet yang bongkar pasang ya, bisa dibongkar pasang, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang terutama adalah bagaimana air, debit air itu bisa dikurangi. Saat ini mungkin dalam fase pengeringan dan lumpur ya. Nah, setelah itu bisa dilakukan, maka eh, mudah-mudahan infrastruktur yang tersisa itu masih bisa mengcover, kecuali untuk yang banjir bandang. Banjir bandang itu memang menghancurkan semua instalasi, dan saya kira MCK yang MCK umum itu bisa disiapkan oleh BPBD ataupun bantuan dari BNPB di berbagai sarana pengungsian. Nah, kebersihannya juga harus dijaga bersama-sama oleh warga, tapi terutama suplai airnya. Saat ini yang jadi persoalan adalah suplai air bersih dan air minum. Itu yang menjadi persoalan krusial yang harus segera diatasi, Ratih. Ya, banyak perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana di Sumatera. Bagaimana cara penanganannya, Bu? Ya, ada salah satu bagian di klaster kesehatan, itu trauma healing ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan trauma psikologis pada saat bencana. Ada banyak contoh di banyak negara bagaimana mereka mengurangi kesedihan ya, kesedihan dari kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda,
dan bagaimana mereka bisa rilis dalam waktu yang mungkin tidak bisa singkat, tetapi bagaimana mereka bisa menerima kondisi ini, tentu mereka juga harus diberikan kegiatan-kegiatan. Pada anak-anak ada biasanya dibuatkan acara-acara yang memungkinkan mereka untuk tetap bisa bermain, kemudian juga bisa tetap belajar dalam kondisi yang terbatas. Pada mereka-mereka yang keluarganya kemudian menjadi korban, tentu mereka meminta kepastian tentang apakah anggota keluarganya bisa ditemukan, bagaimana kondisinya. Karena itu posko-posko bencana itu harus bisa melayani kebutuhan warga terhadap informasi. Bagi mereka yang sudah meninggal, itu juga pencatatannya harus baik, bukan hanya sekedar menemukan jenazah kemudian dikuburkan, tetapi siapa dia, kemudian tim-tim DVI mungkin telah melakukan ini untuk memberikan informasi kepada warga tentang kepastian anggota keluarganya yang hilang maupun yang meninggal. Jadi trauma healing ini ada klaster khusus, subklaster khusus di bidang kesehatan yang mengurus masalah ini, Ratih. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Geopos TV, pakar epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pani. Mas Ratih, sehat-sehat semua ya.